Cek. Pengumuman sebelum kita mulai, untuk HP dinonaktifkan volumenya yang tidak mengganggu acara ibadah Paskah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh beribadah dalam peringati ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita bergembira, kita bersukaria karena Allah yang kita puji, yang kita sembah, Allah yang sudah hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, siapkan hati kita untuk kita bertemu Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Raja di atas segala raja, yang telah mengalahkan maut. Engkau yang telah bangkit bagi kami Tuhan. Kami percaya kebangkitan Engkau, kuasa kebangkitan yang ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan dan kami boleh hidup di dalam kebangkitan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, menyertai kami, mengurapi kami, dan melawat setiap umat-Mu, sehingga setiap kami yang hari di tempat ini tanpa terkecuali, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan sudah lawati dan urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir dalam ibadah kami. Engkau berhadirat dan bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersorak-sorai menyambut Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yesus, seorang hamba yang menderita, dicobai dan diuji, rela mati agar kita memiliki hidup baru. Yesus, Dia bangkit, Dia hidup, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah Yesus. Mari kita siapkan hati kita, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
jangan syukur. Ingat kembali kebaikannya. Ingat kembali pemeliharaannya. Ingat kembali penyertaannya. Terima kasih Tuhan. Makasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab Kau baik. Haleluya. Kami sembah Kau, kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
depan belakang. Selamat Paskah. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah telah bangkit pada hari ini. Kita mau mengatakan bahwa Dia sungguh baik. Kita mau pujikan lagu Dia sungguh baik.
ialah seorang tuan tanah. Dia hendak membangun sebuah rumah baru. Lalu tuan tanah itu memanggil pegawainya untuk mencarikan sebuah pohon yang besar, tentunya kuat untuk rumahnya. Lalu kedua pegawai itu pun bergegas pergi ke hutan untuk mencari pohon yang besar, yang kuat untuk tuannya. Baik, Mas. Ya. Kita pergi ke hutan yuk. Kita cari pohon biar kita tebang supaya tugas dari Tuhan kita selesai. Oh iya, tugas dari Tuhan ya. Yaudah deh, ayo. Tapi kita ambil kapal kita di sana dulu yuk. Yaudah, ayo. Ayo. Di tengah hutan ada dua pohon yang sangat besar sekali. Besar. Dan sangat kuat sekali. Nah, ini yang didapatkan oleh kedua pegawai. Woi, akhirnya kita nemu pohon yang besar banget ini. Akhirnya. Dari tadi baru ketemu. Bagaimana kedua pegawai itu karena sudah menemukan pohon yang didamkan. Wah, sangat gembira karena nanti pulang bisa membawa kayu buat tuannya. Pohon ini rupanya sangat keras sekali. Woi, ini pohonnya keras banget ya. Jadi tadi aku baru tumbang. Iya sih, tapi kita kan harus semangat untuk pohon ini. Ini buat Tuhan kita loh. Ayo semangat. Woi, Mas. Apa? Kayaknya aku capean deh. Aku mau istirahat ya. Nah, istirahat. Kita loh baru mulai potong pohon ini kok kamu udah malah capek duluan. Ayolah, ini buat Tuhan kita loh. Iya, cuman aku udah gak tahan. Udah lah, aku istirahat ya. Sama, Mas. Leo tidak meninggalkan perkataan temannya si Joy. Leo tetap beristirahat sambil dia menggosok-gosok kapaknya yang sudah mulai tumpul. Ya asah terus agar jadi tajam kembali. Lalu si Joy ini yang sok kuat, sok semangat ini terus dia pukul terus pohon ini besar, pukul terus, dan dia juga merasa kok sulit ya. Woi, Mas. Kamu gak istirahat tak? Kamu kelihatannya capek loh. Jadi masalah sih. Balik kerja. Aku masih semangat kok. Lalu si Leo melanjutkan kembali untuk memotong pohon itu yang pukul terus. Sedangkan si Joy sudah mulai kelelahan kelihatannya, udah kecapean. Lalu Yes, akhirnya pohonku tetap juga setelah sekian lama. Lama banget sih kamu. Kamu pohonmu bisa turun duluan sih. Aduh, sampai banget aku. Ya iyalah, aku cara sambil masak kapakku tadi yang udah mulai kumpul. sebuah pohon ini menggambarkan adalah perkebunan kita. Sebuah kapak adalah iman kita. Seberapa kita boleh mengasah iman kita akan kita tajam oleh firman-Nya. Perkebunan kita boleh besar, perkebunan kita boleh kuat, ada di depan kita. Tetapi seberapa besar kita akan mengasah iman kita. Kita gak bisa mengadakan kekuatan seperti si Joy yang terus, tapi buahnya tidak tumbang-tumbang. Allah kita itu bangkit untuk kita, itu suatu anugerah bagi kita.
kita melayani, itu karena kebaikannya. Bila kita melayani, sesuai panggilan Bapak Ibu Saudara sekalian, di pekerjaan, dimanapun juga, dengan kekuatan kebangkitannya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita Bapak Ibu bagi diri. Siap dibentuk demikian hidupku.
kita mau dibentuk, kita bakal bicara yang siap untuk di hari ini, di pagi hari ini. Gunakan Bapak hati Bapak Ibu untuk menerima firman di hari yang terbaik, di Paskah. Kami siap ya Tuhan menerima firman ya Tuhan ya Tuhan. Kami siap membentuk ya Tuhan. Roh Kudus ya Tuhan boleh hadir di tempat ini, boleh mengubah hidup kami. Jalanku memuliakan nama, katakan ku mau. Silakan berubah. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak satupun di antara kita yang boleh angkuh di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita, sebab Dia yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Dia yang telah memberikan nyawanya ganti segala dosa dan pelanggaran kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini, kalau kami boleh datang di hadapan Engkau, membawa seluruh kehidupan kami. Engkau telah melayakkan kami Tuhan, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, anak tebusan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami mau deklarasikan bahwa kubur tidak lagi berkuasa atas kami. Kematian, kegagalan, keputusasaan, kami perintahkan untuk
kami boleh bangkit dan pergi, sebab Roh Allah bertahta atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus turunlah saat ini di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, bangkitkan setiap roh yang mati. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah menghembuskan nafas itu menghidupkan setiap kami. Iman yang telah mati, roh yang telah mati Tuhan, Engkau hembuskan saat ini sehingga kami memperoleh kebangkitan yang Tuhan sudah terima dan telah bagi pada pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap menerima kuasa kebangkitan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami lakukan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi dan lawat setiap kami kepada hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kuasai Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, 50%. Shalom. Puji Tuhan, 99%. Haleluya. Masih semangat? Atau masih lapar? Haleluya, puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini apa? Melayani dengan kuasa kebangkitan. Kalau ada kebangkitan berarti ada sukacita. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada di sekolah minggu juga dengarkan firman-Nya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita mau baca bersama-sama dengan semangat. Kita berdiri bersama-sama. Masih ada kekuatan ya, berdiri. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat ini seringkali kita kutip sebagai motivasi untuk menyemangati mereka-mereka yang melayani. Namun kita seringkali lupa bahwa ayat ini diawali dengan kata karena itu. Apa maksudnya? Karena itu. Karena itu berarti adalah sebuah kata penghubung yang merujuk kepada satu penjelasan Paulus yang sebelumnya tentang kebangkitan orang mati. Tanpa memahami pasal 15 secara keseluruhan, secara utuh, ayat 58 ini telah kehilangan makna teologisnya yang paling dalam. Paulus tidak sedang memberikan motivasi supaya para pelayan-pelayan mengembangkan diri, tapi dia sedang menarik kesimpulan secara doktrinal yang revolusioner dalam sejarah iman. Kristus benar-benar bangkit
bukan Kristus itu dongeng, bangkitnya dongeng, tidak. Karena Kristus telah bangkit, gitu loh ya. Maka saudara-saudara, ayo berdirilah teguh, gitu loh. Giato bekerja untuk Tuhan. Karena itu, karena Kristus telah bangkit, berarti Kristus sungguh-sungguh bangkit. Itu maksud Paulus. Mari kita gali bersama-sama bagaimana kuasa kebangkitan mengubah cara kita melayani. Kebangkitan bukanlah mitos, melainkan fakta sejarah yang telah dicatat. Yang pertama, Kristus bangkit adalah fakta yang terverifikasi. Kalau suatu data, Bapak Ibu Saudara, di pemerintahan, di perusahaan, kalau data itu terverifikasi, berarti data itu valid, benar, bukan hoax, bukan sesuatu yang salah. Terverifikasi. Di ayat berapa verifikasinya? Di ayat 3 sampai 8. Di sana diceritakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh 500 saksi mata. Gak tanggung-tanggung. Jemaat kita gak sampai 500. Kita yang hadir gak sampai 500. Kalau di pengadilan saksi itu berapa? 2, cuma 2. Ini saksi matanya 500. Berarti sungguh-sungguh valid. Yesus telah bangkit. Ini sangat penting. Ya. Sebab itu ayat 58 Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, karena Yesus telah bangkit, inilah membuat kita harus berdiri teguh, jangan pernah goyah. Yang kedua, kebangkitan adalah inti dari seluruh Injil kita. Tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ayat 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tetap mati, dikubur, tidak bangkit-bangkit, maka sia-sia kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Sia-sia semua pemberitaan Injil. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan orang-orang yang percaya. Kita yang percaya di dalam nama Yesus, kita mendapatkan satu jaminan. Apa itu jaminannya? Jaminannya apa? Kita juga dibangkitkan. Kita yang mati di dalam Kristus, kita juga memperoleh kuasa kebangkitan. Yesus sebagai buah sulung. Apa itu buah sulung? Buah sulung yang pertama, contoh pertama itu loh, kebangkitan Kristus menjamin, ada jaminan, terjamin. Sebuah produk, ya, sebuah produk bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi karena ada satu jaminan. Jaminan di Indonesia, negara Konoha ini, apa jaminannya? MUI, halal.
non babi gitu ya. Ada mereknya, ada capnya, MUI. Berarti orang-orang semua bisa mengkonsumsi. Tapi kita tidak dijamin oleh MUI. Kita dijamin oleh Allah yang sudah bangkit. Yang keempat, kebangkitan mengalahkan maut. Ketakutan kita yang paling kita takuti apa? Kematian. Paling takut. Ada orang yang mau bunuh diri, tapi dia takut mati. Ada orang sido mati. Setengah-setengah, mati tak mau, hidup kualit. Hidup tak mau, mati segan. Nggak jadi mati. Ini ketakutan. Puncaknya di ayat yang ke-57, coba dibaca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah oleh karena kita memperoleh kemenangan juga yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu di ayat 58 dengan tegas, di sana ada fondasi kemenangan itu. Tanpa kebangkitan, pelayanan kita hanyalah aktivitas religius semu yang berakhir di dalam kubur. Tetapi karena kebangkitan, setiap tetes keringat Bapak Ibu Saudara, pengorbanan sekecil apapun memiliki makna yang kekal. Saudara mencatat menjadi asap pun itu punya makna kekal. Amin. Saudara membuang sampah pada tempatnya aja itu punya makna kekal. Yang cuci-cuci piring punya makna kekal. Nggak cuma di atas mimbar ini aja Bapak Ibu Saudara. Asalkan apa yang kita kerjakan itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, imperatif melayani dalam kuasa kebangkitan. Saya berikan 3 hal di sini. Yang pertama, Paulus memerintahkan kepada kita. Pertama, berdirilah teguh. Berdiri teguh ini merujuk kepada stabilitas. Walaupun ada goncangan, saya percaya kita semua tidak luput dari goncangan. Kata Yunani hedraioi berarti kokoh, tidak mudah goyah. Kuasa kebangkitan memberikan fondasi yang tidak bisa diguncang oleh apapun juga. Tidak juga dengan penderitaan, tidak juga dengan sakit penyakit. Karena kebangkitan adalah akhir dari segala penderitaan. Bukan juga dengan kegagalan. Walaupun kita pernah yang namanya mengalami kegagalan, namun kebangkitan Allah menunjukkan bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah bekerja melalui kematian. Dia membukakan tabir pemisah antara kita dengan Allah. Dia bukakan itu untuk melahirkan hidup yang baru, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang kita rindukan, yang kita sukai bukanlah tawaran dunia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dunia bisa menutup jalanmu, mungkin dunia bisa menghalang-halangi berkatmu, tapi karena kuasa kebangkitan Tuhan itu yang ada di dalam setiap kita, apapun yang orang lain rencanakan sesuatu yang jahat akan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita.
Amin. Amin. Kita nggak akan bisa pikir itu logik dengan logik kita, nggak bisa. Kok iso ya? Tuhan lakukan itu melebihi, melampaui logika kita. Profesor manapun nggak akan jangkau itu. Nggak bisa. Mana ada orang mati terus kemudian bangkit? Nggak ada. Manapun, kuasa manapun, dukun manapun, tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Dan dunia memiliki batas, namun surga tidak punya batas, tidak sebanding. Jadi kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Jadi setiap kita baik kecil, tua, besar, laki, semuanya kita punya tugas melayani, tidak ada yang pengangguran. Karena kita adalah warga, keluarga kerajaan sorga. Kalau kita semua adalah keluarga, berarti kita punya tugas, kewajiban, bukan pengangguran. Amin. Iya. Jangan ikut tawaran dunia, karena dunia ini akan berlalu dan fana. Tetapi kerajaan surga adalah hidup yang kekal. Melayanilah dengan teguh. Saya percaya setiap orang-orang yang sudah melayani di tempat ini, ada waktunya digoncang, ada waktunya imanmu digoncang. Kok ngene pelayanan iki yo? Kesel, seolah-olah kita cuma memperoleh capeknya saja. Seperti kapal yang berlabuh di dasar laut. Mari berlabuhlah. Pancangkan sau itu. Karena pelayanan kita jangan berakal pada kekuatan dan akal kita. Pancangkan saumu kepada Yesus. Dia yang akan membela dan memberikan kekuatan kembali kepada kita. Amin. Yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah. Seorang anak yang telah dilahirkan, dia pasti dikasih imunisasi. Ya. Demikian juga iman kita yang mungkin baru lahir. Iman kita perlu diimunisasi. Piye carane? Mendekat kepada Tuhan. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berdoa, bersekutu. Paulus sadar bahwa jemaat Korintus hidup di dalam budaya yang penuh dengan berbagai ajaran dan filosofi. Begitu juga kita pada hari ini. Banyak filosofi-filosofi, ajaran-ajaran dunia, nenek moyang kita, adat istiadat kita, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Bible Alkitab kita, ajaran-ajaran yang meragukan kuasa Allah, bahkan godaan-godaan untuk kita cemplung ke dalam dunia ini lebih dalam daripada hal-hal yang rohani. Karena saya tahu hal-hal rohani itu tidak mencolok mata, tidak menyenangkan daging kita, seperti berdoa, bersekutu, mendengar firman, pengajaran. Bukannya goyang sana, goyang sini, dansa sini sana, karaokean seneng sana sini sana, renang. Itu menyenangkan diri kita kan? Kita lebih tertarik kepada hal-hal demikian. Tetapi ujung-ujungnya tidak membawa kepada kekekalan. Semua itu sia-sia.
Ibu Saudara. Barang siapa yang bertekun, dia yang akan memperoleh mahkota. Orang yang melayani dengan kuasa kebangkitan tidak perlu mencari sensasi, tidak perlu mencari sensasi, tidak perlu mencari validasi dari manusia, pengakuan dari manusia. Dia tahu bahwa pekerjaannya telah dicatat di kerajaan surga. Walaupun dicibir oleh manusia, dia tidak akan pernah goyah. Manusia bisa mencibir. Oh, nek ngono tok tadi pakai. Tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jangan ya, imunisasi. Ayo disuntik lagi dengan firman Tuhan. Ayo disuntik lagi dengan Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berarti ada satu produktivitas. Amin. Ada satu produk giat. Kita yang bekerja, kita yang harus datang, kita yang harus menyambut, kita yang harus maju, bukan nunggu nangkep bola. Orang jaga gawang piye? Kalau orang jaga gawang menektohin, atau dia harus berlari menangkap bola supaya tidak gol. Giat dia lari sana ke sini, ya kan? Loh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Frasa perisotes berarti berkelimpahan, meluap-luap. Ini bukan sekedar kita cuma sibuk, ya, sok sibuk, enggak. Tapi melainkan produktivitas kita. Ada kuasa kebangkitan, tidak membuat kita pasif menunggu, melainkan sangat aktif. Karena kita tahu waktu itu terbatas. Waktu kita terbatas. Perhatikan, pekerjaan Tuhan itu bukanlah pekerjaan kita. Pelayanan itu bukanlah pekerjaan kita. Pekerjaannya Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kuasa kebangkitan. Berarti kita ini adalah alatnya Tuhan. Kita bukan pemilik. Saya sendiri juga bukan pemilik. Kita ini pekerja. Amin. Setiap remaja-remaja yang telah melayani, mari bangkitkan rohmu. Kerja untuk Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberi hasil kepada kita. Dan hasil itu tidak akan pernah sia-sia. Hasil itu tidak hilang. Amin. Papa, mama, ayah, ibu, suami dan istri, kita juga namanya pekerja di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita menjadi contoh teladan di dalam rumah tangga kita. Suami-suami yang bekerja, jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin gajimu mbok kekno kabeh nang bojomu. Iya toh? Saya ngatur bojone istrinya. Mampu oleh apa? Mahkota tersedia. Itu kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, esem-esem. Inilah janji Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata tidak sia-sia ini menggunakan kata kenos, berarti tidak hampa, tidak kosong, tidak tanpa hasil. Paulus menggunakan kata yang sama di ayat yang ke-14.
sia-sialah pemberitaan kami. Kebalikan dari sia-sia adalah bermakna kekal. Segala yang sia-sia itu bertolak belakang dengan yang kekal. Berarti apa yang sudah kita lakukan, jerih payah kita ini tidak sia-sia. Onkenos, tidak sia-sia, tidak hampa, tidak kosong, tidak terbuang. Semua itu terserap oleh catatan Tuhan. Kita duduk mendengarkan firman, itu juga Allah mencatat. Saudara percaya bahwa Allah yang di surga melihat kita di tempat ini? Percaya? Apakah Allah melihat kita? Halo? Cuman Pak Rudi yang bilang amin. Yang lain? Oh enggak, Tuhan merem. Tuhan bubuk. Tuhan melihat. Kalau kita sadar bahwa Allah melihat dan mencatat ketika kita beribadah, itu akan mengubah sikap hati kita, sikap kita dalam beribadah. Bapak Ibu pernah lihat kacang hijau? Pernah? Kacang hijau mentah pernah? Kalau kacang hijau itu kering dan keras, buat apa dia? Kalau di atas meja berguna nggak? Hah? Di apa? Di bubur? Kalau masuk dalam panci, Pak. Kalau di atas meja bergunakah dia? Enggak. Bagaimana dia bisa bertumbuh dan bertambah banyak? Harus direndam, ditanam. Berarti kacang itu mengalami yang namanya proses kematian. Ya toh, dia harus meletek, ya enggak? Meletek toh, kacang itu, kacang hijau itu loh, meletek loh, sehingga ada tunasnya loh. Atau dia cuma ngumpul gitu? Halo, halo? Dia harus meletek loh, sehingga keluar tunas. Beberapa hari kemudian dia bertunas. Kematian kacang hijau itu berubah bentuk, pecah cangkangnya, di mana itu adalah sebuah syarat dia bisa hidup baru. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Apa maknanya? Di dalam pelayanan kita seolah-olah tidak ada hasil, seolah-olah hasilnya nggak kelihatan, tapi justru disitulah kuasa Allah sedang bekerja. Kita tidak lihat. Sebuah biji yang ditanam di tanah, kita tidak bisa melihat kapan dia itu cokolnya, kapan berbuahnya, kapan, nggak tahu. Demikian juga di dalam jadilah Bapak Ibu Saudara pelayanan kita. Sekecil apapun kita memberikan minum kepada orang yang haus, orang yang lapar pun Tuhan mencatat. Yesus berkata, jikalau biji gandum itu tidak jatuh di dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, dia bisa menghasilkan banyak buah. Itu perkataan Yesus. Yohanes 12 ayat 24. Jangan takut, di mana kita harus mati mungkin. Mati secara apa? Mati reputasi kita, ego kita,
kenyamanan kita. Waktunya aku golek duit sing akeh, aku dikongkon besok ambek bukem, disuruh jenguk ke rumah sakit. Segala kenyamanan kita terganggu. Waktunya kita minum kopi, mangan pisang goreng di telepon. Waktunya kita mau tidur siang, ada yang nelpon, doakan ada yang sakit di rumah sakit. Berangkat Bapak Ibu Saudara. Iya enggak? Wayahe golek duit sing akeh, kembangnya gereja turun dipasang. Dekorasi belum selesai. Ayo berangkat. Babaudan, babak panas. Enak? Gak enak. Kabeh nak turu-turu. Aku panas-panas nang gereja. Gak enak. Semua itu dijaga Tuhan. Tenang. Setiap pelayanan yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan disimpan dalam kekekalan. Amin. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada satu doa pun, Bapak Ibu Saudara yang setia dalam persekutuan doa, pegang ini. Tidak ada satu doa pun yang sia-sia. Tidak ada satu doa pun yang sia-sia. Bagi engkau yang suka berkunjung, membesuk, tidak ada satu kunjungan pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau mungkin menangis untuk jemaat, untuk jiwa-jiwa. Tidak ada satu tetes air mata pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kita menangis bukan menangis untuk masalah kita, menangis untuk setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang hidup dalam kegelapan, yang belum masuk di dalam keselamatan. Kita tangisin. Itu dicatat di dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan tampung. Yang kedua, kebangkitan itu mengubah nilai kerja kita. Setiap tetes peluh kita, keringat kita, jika tidak ada kebangkitan Tuhan, segala pekerjaan pelayanan kita itu sia-sia. Penginjilan, pekerjaan sosial, penggembalaan, pengajaran, semuanya itu berakhir di liang kubur. Tetapi karena ada kebangkitan, semua itu adalah punya bobot kekal. Jadi jangan anggap sia-sia pekerjaan kita. Apa pemberianmu kepada Tuhan? Tuhan nilai, Tuhan catat, dan Tuhan lihat setiap motivasi kita. Jadi jangan sekali-kali kita melakukannya itu asal-asalan, karena nilainya itu kekal. Amin. Saya lupa harinya, ngobrol antara mama dan anak. Saya ajak anak saya ngomong, Min, pernah gak kamu bersyukur sama Tuhan? Dia diam. Loh, anaknya masuk. Tadi tak pikir masih di luar, makanya saya cerita gitu. Ternyata udah masuk. Gak apa-apa lah. Saya lanjut ya. Ngobrol dengan dia, saya bilang, pernah gak kamu bersyukur sama Tuhan? Punya papa mama, wajahmu ganteng. Saya maunya gak ngomong, takut besar kepala. Kamu bisa ngomong, kamu bisa jalan, ya biasa lah, itu kan sudah normal. Pernah gak kamu berpikir yang tidak normal? Kalau itu terjadi dalam hidupmu, kamu bisa dengar suara mama, kamu bisa menyanyi,
kamu bisa main gitar, anaknya dia. Pertanyaan yang sama juga kepada kita. Pernahkah kita bersyukur dengan semua yang normal di dalam hidup kita ini? Kita menganggap semua itu biasa kan? Bangun yo melek, moto, ngomong yo lancar, bahkan nyerocos gitu ya. Teko A sampai A aksen aneh. Minum kopi, makan gorengan enak, makan tidur enak, kepala ndak pusing, anak-anak kita bisa sekolah pinter. Kita rasa semuanya itu biasa karena semua itu berjalan dengan normal. Pernahkah kita bisa melihat orang lain yang punya anak bisu, tuli? Pernah kita berpikirkah? Bapak Ibu sekalian, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bekerja dengan semua kekuatan kita, tapi jangan lupa kembalikan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dunia bekerja untuk dirinya, tapi kita anak-anak Tuhan harus bekerja beda dengan dunia. Kita tidak menilai itu dengan hasil yang sekarang, nilai dunia. Mungkin kita punya tabungan sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian M. Silakan. Tapi jangan lupa, jangan bangga sombong. Kalau sudah sombong, jatuh remek, jangan sombong. Dunia tidak menjanjikan apapun, tetapi kekekalan nilainya abadi, limited edition. Tidak ada yang bisa mengukur. Hasil kita mungkin tidak terlihat saat ini, tapi itu pasti akan muncul di hari Tuhan yang akan datang. Yang keempat, hidupilah kuasa kebangkitan dalam pelayanan sehari-hari kita. Kita punya peran sebagai apa? Jadi suami, layanilah keluargamu dengan baik. Jadi istri, layanilah keluargamu dengan baik. Jadi anak, layanilah keluargamu dengan baik. Kita punya peran masing-masing. Jangan berhenti, jangan jemu, jangan goyah. Kita mungkin merasa capek telah bertahun-tahun melayani, tapi tidak ada penghargaan, mungkin tidak ada satu perubahan. Mungkin jangan goyah. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus terjadi pada hari ketiga, bukan pada hari pertama, bukan hari yang kedua. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Yang berikutnya, layanilah dengan sukacita, bukan dengan beban. Kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang mengubah segala keputusasaan menjadi sukacita. Maria Magdalena, apa yang dikerjakan? Menangis di kubur. Tetapi ketika dia melihat Yesus yang telah bangkit, dia berlari dengan sukacita. Ketika Yesus bangkit, melahirkan sukacita yang meluap-luap. Bukan dari kewajiban yang memberatkan. Kita melayani bukan karena kita punya kewajiban yang memberatkan. Oh, karena tugas aku tak teko, gak tugas aku gak teko. Ini namanya cuma memberatkan.
kewajiban kita. Kita tidak punya motivasi yang lahir dari hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau motivasi itu lahir dari hati kita, tidak akan pernah yang namanya kita hitung-hitungan, oh aku tak jadwal, dijadwal aku datang, aku nggak dijadwal aku nggak datang. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kita dengan sukacita melayani, ada jadwal nggak dijadwal, kita tetap datang mendukung pelayanan Tuhan. Amin. Sportif, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai saat ini layani dengan sukacita, bukan karena terbeban. Terbeban itu karena jadwal itu. Yang ketiga, investasikan hidup kita dengan hal-hal yang kekal. Kita bisa menginvestasikan sesuatu yang fana. Kita ukur, ya toh, oh aku punya uang sekian, 300 juta, 500 juta aku tak beli rumah, nanti tak jual harga 560, 600 juta. Kita bisa menghitung-hitung itu, tapi kita tidak mau menginvestasikan sesuatu yang kekal itu. Kita tidak pernah menghitungnya, kita tidak mau memikirkannya, bahkan merenungkannya. Seringkali kita mengabaikan sesuatu yang rohani ini karena kita tidak bisa lihat investasinya itu berapa ukurannya. Ya enggak? Kita tidak bisa menghitungnya berapa nominalnya dengan kasat mata kita. Padahal itu nilainya tak terhingga. Amin. Orang-orang yang telah mengerti ini, saya lihat mereka tidak akan pernah habis minyaknya. Tidak akan. Walaupun dunia paceklik, mereka tidak akan pernah yang namanya mengalami paceklik. Ya, inilah kebenaran yang kekal. Karena kebangkitan itu benar, valid adanya. Dan kita yang berada di dalam kuasa kebangkitan itu menyerah kita hidupi kebangkitan Allah. Yang keempat, hadapi kematian dengan berani. Paulus bisa berkata, aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus, itu jauh lebih baik. Dalam Filipi 1 ayat 23 dikatakan di sana, Filipi 1 ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Orang yang melayani dengan kuasa kebangkitan tidak akan takut mengalami yang namanya kematian. Karena mati di dalam Kristus adalah pintu masuk menuju hidup yang kekal. Berani mengambil segala resiko. Penutup, berdirilah teguh, bekerjalah bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, Paulus berdiri di depan kubur yang kosong dan dia berseru, kemenangan telah dimenangkan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena itu dia berani berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Mari kita melayani bukan dengan semangat yang cuma digantung-gantung pada hasil yang tidak kelihatan, tetapi biarlah kita punya iman yang berakar pada fakta Kristus yang sungguh-sungguh bangkit secara valid yang telah disaksikan oleh 500 saksi. Setiap khotbah yang kita dengarkan, mari sungguh-sungguh kita mau bertekun, kita melakukan setiap tetesan air mata yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa. Semuanya disimpan dalam bejana yang emas di surga, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sia-sia. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tunaikan. Baik kedua. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, tunaikan, tunaikan.
Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan binasa, tetapi kami akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka mata rohani kami Tuhan, saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan mengalami kuasa kebangkitan-Mu, sehingga hidup kami Tuhan dipenuhi dengan pengharapan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada benih firman Tuhan yang sia-sia kepada setiap telinga, setiap hati yang telah mendengar. Kami percaya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah terima berkat daripada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, saya ucapkan kepada kita semua selamat Paskah 2026. Tuhan berkati kita semuanya. Allah menyertai dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Warta gereja, kita akan lihat persekutuan doa tiap hari Selasa jam 5 dan komisi dewasa tiap Jumat jam 5 sore. Ibadah raya untuk minggu depan jam 6.50. Mau ada yang ibadah jam 5.50, jam 6? Balik ke tahun lalu, tahun dulu, zaman mami. Udah nyaman dan lucu ya. Impact Youth dari Immanuel Kids untuk tanggal 12 minggu depan jam 9.30. Ibadah Paskah BKAG untuk hari Senin minggu depan tanggal 13 di Gedung Wicaksono Lagawa Polres ini loh, Bayangkara ya, depannya Polres Bayangkara. Oh, ada yang bulan tahun tanggal 1 ya. Apa ini? Ibu Ratnawanti, silakan maju ke depan. Silakan Bu. Loh, nggak ada Ibu Ratnawanti. Nggak masuk. Oh, absen. Oke, tak belum lah. Ibu Anggraini. Saudari Yosepin tidak hadir. Saudara Yoga. Bapak Gatot Suswantoro Bogor Pitulas. Saudari Dewi siap, silakan maju ke depan. Jangan main-main.
Bu dokter ini. Semacam contek. Saudari Agnesia, silakan maju ke depan. Bukan Bu Agnes, saudari. Saudari Michelle. Tanggalnya samaan apa gimana nih? Beda. Kok janjian? Kok pinter papa ya? Kayak ulang tahun enak ya? Iya, barengan. Ibu Hilda, ibu guru kita. Yang mau belajar Mandarin silakan menghubungi Bu Hilda ya. Lausi ini macam-macam. Oh siapa mau ulang tahun Sion? Panjang umurnya, sehat badannya, puji Tuhan. Tuhan berkati yang sudah maju di depan, Bu Ratna, Bu Anggreni, Saudari Yosepin, Saudara Yoga, Pak Gatot, Saudari Teresia, Saudari Agnes, Saudari Michelle, dan Ibu Hilda. Tuhan berkati, panjang umur, sehat selalu, sukses dalam rencana Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bersama-sama dengan segenap umat-Mu Tuhan, jemaat merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus kami mengucap syukur kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan April ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah hidup sampai hari ini. Berkatilah setiap saudara-saudara kami Tuhan, Ibu Ratna, Ibu Anggreni, Saudari Yosepin, Saudara Yoga, Pak Gatot, Saudari Teresia, Saudari Agnes, Saudari Michelle, Ibu Hilda. Berikan mereka sehat selalu, panjang umur Tuhan, kesuksesan di dalam rencana-Mu, dan dikelilingi dengan anugerah dan penyertaan perlindungan Engkau. Biarlah setiap detik, setiap waktu kehidupan mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih segala rencana, doa-doa mereka Tuhan, Tuhan yang kabulkan, Tuhan yang jawab, dan Engkau memperhitungkan segenap apa yang sudah mereka lakukan untuk hormat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati masa depan mereka, memberkati segala apa yang mereka rencanakan, baik mereka yang mulai bekerja Tuhan, Tuhan tanamkan masa depan mereka di dalam rencana ilahi yang dipercaya itu tidak akan pernah bisa diukur oleh logika manusia ya Tuhan. Engkau yang akan menjadikan mereka berhasil di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap rutinitas mereka Tuhan, Engkau campur tangan memberkati ya Bapa, sehingga keluar masuk mereka Tuhan juga melindungi, memberkati. Allah Immanuel ada menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
mempersiapkan persembahan. Petugas bisa boleh maju ke depan, petugas. Yang bersuka-cita, kita berikan dari alam kita yang amin. Kita sama-sama pujikan. Aku berdari. Berdari tangan Bapak Ibu. Kita berbahagia bersama-sama. Memuji. Berdari tangan Bapak Ibu. Berdari tangan Bapak Ibu. Aku berdari. Berdari bersama. Haleluya.
Bapak Ibu untuk persiapan. Ya, persiapan kita akan menyaksikan persembahan tarian pujian dari Rasulan itu. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi bagi anak-anak Rasulan Minggu, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, baik, kita akan mengakhiri untuk ibadah Paskah di pagi hari ini. Kami silakan Ibu Bara bisa memberikan doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kami yang telah percaya kepadamu ya Tuhan, kami tidak sia-sia. Kami percaya apa yang segala jerih lelah kami tidak sia-sia di hadapan Engkau Tuhan. Karena Yesus Kristus yang telah mati itu telah bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur bahwa segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, seluruh kehidupan kami percaya Tuhan telah menjadikannya bernilai kekal ya Tuhan. Bahwa orang-orang yang mati di dalam Engkau, kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
setiap pelayan-pelayanmu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer, musik, multimedia, tim atas dan bawah, semua seksi konsumsi, semua yang sibuk di acara ini Tuhan, semua panitia, semua yang bekerja, yang sudah melayani Engkau, tim tamborin, semuanya anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan pujian, apapun itu juga Tuhan, baik setiap anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan, mereka setiap datangan ucapan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, Tuhan Engkau yang menghitungnya. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang menyertai segenap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami ini semuanya Tuhan telah catat, dan Engkau yang akan mengembalikan setiap kami Tuhan. Apa yang sudah ditaburkan baik tetesan air mata kami untuk setiap jiwa-jiwa yang kami doakan Tuhan, kami percaya suatu hari kelak Tuhan, mereka akan datang bersekutu bersama-sama memanggil nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada waktunya kelak Tuhan, mereka akan datang berjumpa dengan Yesus Kristus dan menyatakan diri bahwa mereka adalah anak-anak dan murid-murid Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan melihat dan menyaksikan, bahkan kami mendengar Tuhan, bahwa tempat ini banyak orang-orang yang akan diselamatkan, banyak orang-orang yang akan rindu dan haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Ebenezer ada di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mereka yang mempunyai pergumulan masalah Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu yang Maha Kuasa. Engkau yang menyertai, Engkau yang menyelesaikan bagi setiap kami. Dijawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan buka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya setiap mereka yang sakit, di dalam nama Yesus mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa kebangkitan Allah terjadi atas setiap pribadi yang percaya. Terima setiap apa yang sudah mereka doakan dan mereka mohonkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk adik kami Karin. Tuhan, apa yang terjadi dalam tubuhnya kami tidak tahu. Tapi kemarin Tuhan dia sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa Allah di dalam kehidupan Karin. Dijawab, diberkati Tuhan dengan kuasa urapan-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Tubuhnya sehat kembali, pulih kembali, tidak ada tulang-tulang yang sakit, tidak ada syaraf-syaraf otot-otot yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik sebelah kirinya, sebelah kanannya Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Adik Karin sehat kembali dan dia boleh melayani Engkau dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Engkau telah melihat dan mencatat setiap mereka yang sakit Tuhan. Mereka akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan daripada Engkau. Berkati dan sertai kami Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini, supaya kami kembali dalam ibadah-ibadah yang ditentukan di tempat ini yang sudah dijadwalkan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat mereka yang sudah berulang tahun di bulan April ini. Tambah-tambahkan kesetiaan kepada mereka ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman, tambah-tambahkan pengertian akan kehendak Engkau di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami mau berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, angkatlah hatimu, percaya engkau terima berkat dari Tuhan.
Kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Di dalam cinta kasih-Nya, kemurahan-Nya, berkat-Nya, damai sejahteranya dilimpahkan atas setiap kita. Kebajikan dan hikmat marifat yang daripada Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Apapun yang mengerjakan menjadi berhasil. Buah kandunganmu, Tuhan memberkati. Setiap jerilamu, Tuhan hitung dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan amin. Tuhan. Selamat Paskah.